Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami mengenai final project untuk menyelesaikan ulangan akhir semester struktur data tahun 2025. Tentunya kami menyusun proyek ini yakni dengan studi kasus, yakni sistem pendataan bantuan sosial digital di Kelurahan Kota Surabaya yang beranggotakan saya Muhammad Anandaryadi dengan NPM 3 digit terakhir yakni 023 dan rekan saya. Dan saya Reno Alvareza dengan NPM akhir 091. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Putra dengan NPM terakhir 021. Baik, mengenai latar belakang sendiri, tentunya kami mengambil yakni di kota Surabaya yang juga selaras dengan Open Forum Jawa Timur di Surabaya. Jadi kota Surabaya sendiri untuk saat ini itu mengelola intervensi bantuan sosial bagi lebih dari 219.000 jiwa warga miskin. Kemudian untuk yang solusi yang ditawarkan oleh kami, yakni yang pertama pencarian instan, kemudian data terstruktur, dan yang ketiga itu kinerja stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode struktur data yang kami gunakan, yaitu binary search tree. Binary search tree ini adalah metode struktur data yang berbasis dari binary tree, yang mana itu adalah node-node yang memiliki tingkat hierarki ya, dan setiap node-nya itu nanti maksimal memiliki 2 anak. Nah, semisal kita lihat di gambar di sini, kita bisa lihat di situ ada root node atau parent-nya ya. Di situ nanti akan dipecah menjadi 2 bagian, dan setiap bagian selanjutnya itu nanti akan dipecah-pecah lagi menjadi bagian yang paling kecil. Nah, binary search tree ini itu adalah metode yang bisa mengurutkan data secara otomatis. Untuk aturannya sendiri, nilai node yang di kiri, misal kita lihat ya, itu nilai parent-nya 10. Nah, nilai node yang di kiri itu lebih kecil daripada nilai parent-nya. Kemudian bawahnya juga sama, nilai 3 itu lebih kecil daripada nilai 5. Nah, disinilah nanti metode binary search itu bakal men-sortnya secara otomatis. Dan untuk yang di nilai yang sebelah kanan, itu nilainya lebih besar daripada nilai parent-nya. Jadi kalau misal kita lihat di situ 20 itu lebih besar daripada 10. Dan 25 itu lebih besar daripada 20. Nah, tujuannya yaitu untuk mempercepat proses pencarian data. Boleh di next? Nah, gimana sih binary search tree ini bisa mempercepat pencarian data dan lain-lainnya? Nah, misal di sini kita mau mencari warga dengan nama Farah dengan ID 130. Nah, kalau misal kita pakai metode linear search, nah di sini aku punya urutan data 101, 75, 150, 60, 20, 130, dan 179. Nah, kalau kita pakai linear search, kita cek satu-satu, mulai dari indeks pertama atau indeks ke 0, yaitu 101. Nah, yang kita cari kan 130 nih. Apakah 130 ini sama dengan 101? Enggak kan ya. Jadi kalau nggak sesuai, otomatis kita lanjut ke indeks berikutnya. Kita cocokkan. Apakah 130 sama dengan 75? Masih belum. Apakah 150 sama dengan 130? Masih belum juga. Nah, sampai nanti kita ketemu dengan indeks atau ID yang sama dengan yang kita cari. Nah, itu ada di langkah ke-6, yaitu indeks ke-6 ya. Itu benar, ID-nya 130. Nah, kalau pakai linear search tree, kita butuh 6 kali langkah, 6 kali proses untuk bisa menemukan data kita. Sedangkan kalau misalnya kita pakai BST, binary search tree, binary search tree ini itu dibagi nanti, dibagi jadi 2 bagian, bagian kanan, bagian kiri. Nah, bagian kiri itu pasti lebih kecil daripada bagian kanan. Misal di sini kita mau mencari 103. Nah, 103 kita bandingkan dengan 101. Apakah 101 ini lebih besar daripada 103? Enggak kan ya? Berarti 103 kita belok ke kanan. Nah, ketika kita udah belok ke kanan, otomatis semua yang di kiri itu kita abaikan. Jadi dengan 1 kali langkah, kita udah bisa mengeliminasi setengah data kita. Nah, kita bandingkan lagi apakah 130 itu lebih besar daripada 150? Enggak, ke kiri, belok ke kiri. Nah, dengan 3 langkah aja di sini kita sudah bisa menemukan ID kita yang mau kita cari tadi, yaitu Farah dengan ID 130. Maka dari itu di sini binary search itu metode struktur data yang salah satu yang paling cepat. Oke, bisa di next lagi. Nah, untuk membuat BST ya, program BST ya, hal yang pertama yang kita lakukan di sini adalah membuat node-nya terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan di visual tadi,
di sini BST itu dasarnya atau basisnya adalah binary tree. Jadi nanti itu adalah node-node yang saling berhubungan, yang punya hierarki tingkatan. Jadi pertama kita bikin node dulu. Di sini kita bikin struct ya. Struct-nya nanti yaitu adalah BST node yang mana isinya adalah warga. Warga itu kita bikin dari struct yang sebelah kanan itu struct warga. Nah, isinya adalah ID, nama, kategori dan status dari bantuannya, sosial bantuannya tadi. Lalu di BST node juga kita pakai pointer left and right. Jadi tadi kita kan bagi jadi kanan dan kiri ya. Nah, disitulah nanti kita akan menggunakan pointer. Kelebihan dari BST juga salah satunya adalah di sini kita tidak banyak menggunakan memori karena semuanya nanti berbasis pointer, jadi yang kita simpan hanya alamatnya doang. Nah, seperti itu. Di bawahnya lagi ada BST create node. Di sini nanti kita akan membuat node-node-nya ya, dan kita simpan di pointer. Seperti itu. Oke, bisa lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, salah satu fitur yang kita punya di sini adalah BST insert. Jadi user nanti bisa melakukan insert dan BST nanti bakal men-sorting ini secara otomatis. Yang pertama adalah kita nanti bakal membandingkan nilai yang kita insert itu apakah lebih besar daripada nilai parent-nya. Nah, tapi kalau misal nilai parent-nya itu belum ada, jadi datanya masih data kosong ya, otomatis kita nanti bakal membuat nilai parent-nya dulu. Jadi if root itu nggak ada, return BST create node. Jadi otomatis nanti kita akan membuat node-nya terlebih dahulu. Ketika node parent-nya udah ada dan kita mau insert data lagi, nah itu nanti bakal kita compare antara data yang kita masukkan dengan data parent-nya. Kalau misal data yang kita masukkan itu lebih besar, otomatis dia nanti bakal ditaruh sebelah kanannya. Kalau lebih kecil, kita taruh di sebelah kiri. Analoginya seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah sederhananya ya, ada visual sederhananya supaya kita lebih gampang untuk memahami. Nah, di sini saya memasukkan nilai 12 pada tree ini. Jadi kita bandingkan dulu apakah 12 ini lebih kecil daripada 15. Kalau misalnya ya, berarti dia belok ke kiri. Bener ya, dia belok ke kiri. Next lagi, bisa nggak? Nah, bener dia belok ke kiri. Habis itu kita bandingkan lagi 12 dengan 8. Apakah benar? 12 lebih kecil daripada 8? Enggak ya, jadi otomatis nanti dia belok ke kanan. Kalau nilai lebih besar daripada nilai parent-nya, otomatis nanti akan diletakkan di sebelah kanan. Oke, next lagi. Nah, sekarang kita bandingkan 12 dengan 11. Apakah 12 lebih kecil daripada 11? Enggak juga ya, jadi otomatis nanti ke kanan. Lagi. Nah, jadi nanti kita akan melewati node ke-13. Nah, terus terakhir kita bandingkan dengan 13. Apakah 12 ini lebih kecil daripada 13? Jawabannya iya. Jadi nanti 12 akan diletakkan di sebelah kirinya 13. Jadi sebagai child dari 13 dan di posisi sebelah kiri. Jadi untuk insert seperti itu. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah fitur search. Nah, di fitur search ini kurang lebih analoginya itu sama. Jadi di sini program nanti bakal ngecek dulu apakah datanya ini sudah ditemukan. Kalau misalnya belum ditemukan, maka nanti akan dilakukan looping lagi. Nah, untuk caranya, untuk searching ini itu sama kayak tadi. Jadi kita cari dulu datanya, lokasinya, dengan membandingkan dulu dengan nilai parent-nya. Jadi ID yang kita mau cari, itu kita bandingkan dengan nilai parent. Nah, aturannya adalah pertama, kita cek dan berhenti dulu. Jika data ditemukan atau jalan buntu, maka langsung dikembalikan hasilnya. Misal nih, kita sudah sampai node paling bawah. Nah, otomatis nanti datanya akan dikembalikan. Kalau misal belum, ya kita bandingkan tadi, kita bandingkan. Kalau misal lebih kecil, kita belok kiri. Kalau lebih besar, kita belok kanan. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit contoh ya. Sama kayak tadi, semisal di sini aku mau nyari 19. Nah, di mana sih letak 19? Ya udah, kita bandingkan dulu 19 dengan 15. Apakah 19 lebih kecil dari 15? Ya. Oh, enggak ya, lebih besar ya. Nah, dia belok ke kanan. Lalu kita bandingkan lagi dengan 24. Apakah 19 lebih kecil daripada 24? Iya, lebih kecil. Nah, dia belok ke kiri. Nah, jadi dengan 3 langkah di sini kita sudah bisa menemukan 13. Dengan kita melewati semua node yang ada di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah BST delete. Untuk delete sendiri, kurang lebih itu hampir sama ya caranya. Pertama adalah kita cari dulu dengan cara membandingkan seperti sebelum-sebelumnya. Nanti misal kita udah ketemu, nah di sini nanti BST itu ada 3 kejadian atau 3 kemungkinan. Kasusnya yang pertama adalah ketika node itu nggak punya anak sama sekali, nggak punya child, atau punya 1 child.
Kalau misal nggak punya anak sama sekali atau punya satu child, otomatis node-nya itu akan langsung dihapus. Jadi posisinya kosong langsung digantikan oleh anak yang tersisa. Nah, tapi kalau anaknya itu dua, jadi misal ada satu node terus ada dua dua ini lagi ya. Nah, itu nanti bakal berbeda kasusnya. Nah, untuk memahami itu mungkin kita bisa menjelaskan lewat visualisasi aja. Yuk, bisa next lagi. Nah, jadi ada 3 kemungkinan tadi. Yang pertama adalah yang nggak punya anak sama sekali. Misal di sini adalah node ke-12 ya. Node 12 itu kan dia nggak punya child sama sekali. Kalau misal di sini kita mau hapus, ya udah kita cari dulu posisinya. Ketika udah ketemu posisinya, kita langsung hapus aja tanpa memperhatikan hal apapun. Nah, sedangkan kalau misal kita punya satu child, misal di sini 13 ya. 13 kan punya satu child tuh. Childnya 12. Nah, 13 langsung kita hapus, tapi 12-nya bakal naik menggantikan posisi dari 12. Seperti itu. Dan ketika kita punya dua anak, nah gimana tuh? Semisal di sini aku mau menghapus node kedua yang punya angka 24. Mana yang naik kemungkinan? Nah, jadi kalau misal kita hapus 24, itu yang naik itu bukan 19 sama 28, tapi yang naik bakal 25, yang paling bawah. Nah, kenapa bisa begitu? Kita mengacu dengan aturan yang pertama tadi. Jadi di sini kalau misal kita taruh 19 di atas ya, kita naikkan 19, otomatis kan yang 25 itu posisinya harusnya di sebelah kanan. Nah, tapi di sini kalau misal kita masukkan yang 25 ya, kita input 25, jadi menggantikan posisi 24, posisinya udah benar karena 25 itu kan lebih besar daripada 19. Jadi otomatis 19 belok kiri. Sedangkan 28 itu lebih besar daripada 25. Jadi 28 di sebelah kanan. Jadi nanti 19 dan 28 itu posisinya bakal sama, tapi 25-nya naik. Jadi tidak ada pohon yang semakin panjang. Itulah bagusnya BST. Oke, itu untuk delete. Bisa next lagi. Nah, ini adalah sedikit tampilan awal dari program yang kami bikin. Ini ada sedikit perkenalan ya dari kami, kelompok 8, dan anggota kami. Dan ada judul dari program kami. Bisa di next lagi, Mas. Nah, di sini user nanti bisa memilih metode struktur data yang akan digunakan. Pertama adalah BST yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua adalah FPL yang nanti bakal dibahas oleh teman saya. Semisal nanti user bakal memilih BST, selanjutnya adalah masuk ke menu utama. Di menu utama ini ada cukup banyak fitur yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah insert data, habis ada searching, ada edit, ada hapus juga. Kita bisa melihat juga data yang masih belum diurutkan, dan kita juga bisa melihat tinggi pohon, visualisasinya. Kita juga bisa menghapus semua data, dan kita juga bisa berganti metodenya. Nah, nanti saya juga bakal ngasih contoh visualisasi pohonnya gimana. Oke, bisa next lagi. Nah, ini adalah contoh menu pertama ya, menu insert data atau masukkan data. Hal yang pertama yang perlu kita masukkan di sini adalah ID warganya, yaitu adalah ini contoh aja ya, 190 ID-nya, terus namanya Alvin, kategori bantuannya adalah BLT. Nah, terus statusnya itu ditolak. Nah, setelah itu data otomatis masuk ke database kita. Nah, untuk database sendiri kita di sini menggunakan JSON. Jadi datanya nanti bakal terpisah dengan programnya. Jadi kita input, datanya nanti bakal tersimpan. Nah, itu untuk menjelaskan itu nanti bakal kita demokan secara langsung. Lanjut. Fitur kedua adalah kita searching ya. Jadi kita searching by ID. Nah, kita masukkan ID-nya aja langsung, berapa ID-nya, yaitu 210 misalnya ya. Nanti otomatis program bakal menampilkan data dengan ID 210. Nah, untuk metode pencariannya seperti yang saya bilang tadi, jadi kita bakal membandingkan nilainya dengan root parent dan setelahnya. Jadi kita di sini bisa mencari ID-nya dengan cepat. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah edit data. Jadi untuk mengedit data, indeks yang kita gunakan di sini adalah indeks ID-nya. Jadi kita minta user buat memasukkan ID yang akan diedit. Setelah kita masukkan ID-nya, nanti user bakal bisa mengubah beberapa data yang ada di dalamnya, semisal namanya atau kategori bantuannya dan statusnya bagaimana. Setelah kita masukkan semuanya, nanti data akan otomatis berhasil terupdate dan tersinkronasi dengan database-nya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah sedikit tampilan dari data kita ya. Di sini saya punya data dengan kurang lebih ada 30 data dummy, ada nama-nama orangnya, ada kategorinya, dan ada status verifikasi. Nanti data ini yang akan kita sorting menggunakan BST. Nanti akan kita tampilkan visualnya. Oke, lanjut lagi. Di program ini juga kita bisa mengecek tinggi pohonnya. Jadi nanti kita akan membandingkan tinggi pohon antara metode BST dengan AVL.
mana sih yang paling optimal buat metode struktur data ini. Semakin rendah tinggi pohonnya, otomatis semakin bagus harusnya, seperti itu. Oke, bisa next lagi. Nah, apakah BST ini punya kelemahan? Ya, BST punya kelemahan. Untuk menjawab ini, apakah bisa dibantu Mas Nanda buat masuk ke visualisasinya yang di website tadi? Oke, baik. Oke, kita tunggu bentar teman-teman sambil Apakah Mas Nanda. sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Makasih Mas Nanda. Di sini saya mau menjelaskan. Nah, untuk BSD sendiri itu memiliki kekurangan, yaitu ketika data yang kita miliki itu sudah berurutan ya. Datanya sudah diorderkan by ID. Misalnya di sini kita punya data 1 sampai 5 secara urut, otomatis nanti datanya itu bakal berat sebelah. Nah, di sini karena tadi kita inputnya itu pakai perbandingan ya, kalau misalnya lebih besar otomatis taruh sebelah kanan, ya otomatis nanti semua datanya itu bakal diarahkan ke kanan semua. Jadi nggak ada bedanya akhirnya ini sama dengan metode linear search tadi. Jadi kita cek satu-satu, 1, 2, 3, dan 4, 5 itu secara berurutan. Coba Mas Nada mungkin bisa dibantu input lagi angka 6. Nah, ketika kita masukkan inputan lagi dengan data yang terurut, otomatis dia nanti bakal melewati step by step dan ya diletakkan di letak yang paling kanan. Otomatis pohonnya itu nggak akan mencabang ke sebelah kiri, tapi mencabang ke sebelah kanan mengikuti urutan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu kelemahan dari BST. Kalau seperti ini, kalau datanya berurutan, otomatis ya ini nggak ada bedanya dengan linear search tadi. Kita butuh proses yang lebih lama buat mencari data yang kita butuhkan tadi. Misal di sini aku mau nyari data 6 ya, ya udah kita cari satu-satu dan kita harus melewati 6 pohon ini. Nah, itu adalah kelemahan dari binary search tree. Nah, oke, mungkin itu aja penjelasannya. Di sini kita bisa langsung masuk aja ke programnya ya. Nanti di program kita bisa menampilkan visualisasi langsung dari program yang dari data yang kita punya. Oke, bisa tolong dijalankan, Mbak. Langsung di run aja, bisa. Oke, kita tunggu sebentar ya. Cek di output Mas Nada. Bisa. Di terminal itu sudah benar, tapi di bagian output. Nah, oke. Sekarang kita coba pilih buat metode BST ya. Boleh dipilih opsi pertama Mas Nada. Habis itu mungkin kita tidak perlu masuk ke metode input, search, edit, atau hapus karena tadi sudah saya peragakan ya melalui visualisasi di PPT. Nah, mungkin bisa ditekan yang kelima Mas Nanda, dia data. Oke, jadi di sini kita punya data yang sebenarnya tidak berurutan ya. Jadi 12 ID-nya sampai nanti 200. Nah, namanya ini mungkin terjadi korup karena filenya. Tidak apa-apa. Coba bisa masuk ke fitur selanjutnya Mas Nanda, fitur visualisasi pohon aja langsung. Nah, di sini untuk visualisasi kami menggunakan grafis. Jadi datanya nanti apakah udah bisa gambarnya? Nah, jadi sebenarnya datanya tadi sudah benar ya. Data awal kita itu ada data nama-namanya sudah lengkap. Cuman karena mungkin ada korup karena basis teksnya ini adalah TXT, datanya kita simpan di TXT, maka otomatis datanya tidak terbaca untuk penamaannya. Tapi di sini yang perlu kita fokuskan adalah di visualisasi tree-nya, bagaimana BST ini dapat mensorting data menjadi bagian yang lebih sederhana dan mempercepat buat searching-nya. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Misal nanti kita input data baru dengan ID 100, 200 misalnya 200, kan belum ada di 200 di sini. Otomatis nanti datanya bakal kita BST otomatis bakal meletakkan data itu di sebelah paling kanan. Kita bandingkan dengan root parent dan gitu sampai nanti dia diletakkan di sebelah paling kanan.
Seperti itu. Jadi untuk metode BST kurang lebih seperti itu penjelasannya. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya terkait metode FL, bagaimana metode FL ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di binary search tree ini. Gitu aja dari saya, terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu AVL. Setiap kali ada operasi insert atau delete, pohon akan menyesuaikan diri agar tetap seimbang. Keseimbangan diukur dengan balance factor, selisih tinggi subtree kiri dan kanan pada setiap node. Selanjutnya, pertama ini ada AVL node, yaitu ini adalah struktur untuk satu node dalam pohon AVL. Dan juga di sini ada warga data, yaitu berisi data warga yang disimpan di node. Itu selanjutnya ada left, leaf, yaitu pointer ke anak kiri, right, pointer ke anak kanan, dan height yaitu menyimpan tinggi node digunakan untuk menghitung keseimbangan AVL. Dan juga di sini ada fungsi max, yaitu mengembalikan nilai terbesar antara A dan B. Dan juga di sini ada AVL height, yaitu fungsinya itu mencegah error saat mengakses n sampai height pada pointer 0. Dan juga di sini ada fungsi get balance, itu fungsinya untuk menentukan apakah node perlu dirotasi agar AVL tetap seimbang. Selanjutnya, di sini ada AVL create node, jadi fungsi ini selalu dipanggil saat menambahkan data baru ke AVL tree. Selanjutnya ada AVL insert, ini menambahkan data ke pohon seperti BST, yaitu setelah diinsert tingginya itu dihitung ulang, lalu dicek apakah pohonnya itu seimbang atau tidak. Jika tidak seimbang, dilakukan salah satu dari 4 jenis rotasi, yaitu ada LL atau rotate right, RR, LR, dan RL. Selanjutnya, yaitu di sini ada AVL min value node, itu fungsinya itu digunakan untuk mencari node dengan nilai ID terkecil pada pohon AVL. Selanjutnya ada AVL delete, yaitu fungsinya itu menerima parameter root atau node akar dan ID yang ingin dihapus dari pohon. Untuk kasus dasarnya itu jika root sama dengan 0 sampai pohon kosong atau sudah mencapai daun tanpa menemukan ID, maka akan dikembalikan ke 0. Selanjutnya, ya, untuk gambar yang ini setelah penghapusan atau penyisipan di BST, struktur pohon mungkin tidak seimbang. Agar tetap memenuhi properti pohon AVL, selisih tingginya atau height-nya antara sub pohon kiri dan kanan itu maksimalnya 1. Maka perlu diupdate tingginya atau height-nya dan rotasi atau rebalancing jika perlu. Selanjutnya, untuk yang ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya tentunya terkait dengan AVL search sendiri. Untuk kata kunci ini kan search, itu kan mencari. Jadi otomatis untuk AVL search ini merupakan sebuah proses pencarian data dalam AVL tree dengan cara membandingkan nilainya. Jadi dengan membandingkan nilai yang dicari dengan node saat ini, tentunya itu kalau semisal jika nilai lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke subtree kiri. Kemudian kalau semisal besar, ke kanan. Otomatis kalau semisal AVL tree ini kita proses, otomatis AVL tree ini selalu seimbang. Kemudian tinggi pohonnya itu maksimal mendekati log n, kemudian pencarian itu selalu efisien dengan kompleksitas. Misalnya kita coba kasih contoh sederhananya aja. Misalkan AVL ini berisi angka 10, kemudian 20, dan 30. Nah, kalau semisal kita cari nilai angka 20 nih, otomatis pencarian dimulai dari root misalnya 20 dan langsung ditemukan tanpa perlu traversal panjang. Kemudian seperti halnya kalau semisal diimplementasikan ke program kita, misalnya kita cari ini
di bagian ID-nya, otomatis ID warga di Kota Surabaya itu bisa tercari seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai AVL edit. Nah, edit itu kan untuk menghapus dan lain sebagainya atau mengganti berbagai macam tampilannya. Jadi kan mengubah para user itu atau mengedit. Otomatis kalau semisal kita berbicara soal AVL edit, untuk AVL edit itu sendiri itu dengan cara menghapus not lama lalu menyisipkan not baru dengan nilai yang diperbarui. Jadi setelah dioperasikan mulai dari delete, kemudian insert, otomatis AVL tree ini akan otomatis menyeimbangkan diri. Jadi berada di keseimbangan atau tujuannya itu menyeimbangkan dengan rotasi jika diperlukan. Jadi dengan mekanisme ini tentunya itu meskipun banyak sekali perubahan data dan lain sebagainya, otomatis untuk di AVL edit itu bisa menyeimbangkan terkait dengan perubahan yang ada seperti itu. Misalnya untuk contohnya sendiri kalau semisal notnya ini bernilai 15 ingin diubah menjadi 18 misalnya seperti itu. Nah, otomatis pohonnya ini akan menyeimbangkan terkait hari 18 sama 15 tadi. Jadi notnya itu dimasukkan, kemudian pohon itu akan menyeimbangkan diri jika ada ketidakseimbangan. Sama halnya kalau semisal diimplementasikan ke program kita, seperti itu. Jadi menyeimbangkan antara mulai dari ID atau nama atau proses dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan AVL in order, jadi untuk AVL in order ini merupakan AVL in order traversal, jadi caranya itu untuk mengunjungi node dengan urutan subtree kiri, kemudian root, kemudian ke subtree kanan. Otomatis kalau semisal kita dapat simpulkan, jadi AVL tree ini merupakan sebuah BST yang seimbang. Jadi hasil traversal itu akan selalu menghasilkan data dalam terurut naik. Jadi misalnya kita bandingkan dengan ID misal 110, kemudian 130, 120. Nah, otomatis mulai dari 110, kemudian 120, dan 130. Jadi terurut naik. Jadi mulai kecil, kemudian naik ke besar seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, terkait dengan AVL free sendiri, untuk AVL free ini merupakan sebuah operasi untuk menghapus seluruh node dalam AVL tree. Jadi membebaskan juga memori yang digunakan. Tentunya kalau semisal kita berbicara soal AVL free ini, itu biasanya dilakukan dengan poster traversal. Jadi ya ini menghapus subtree kiri, kemudian subtree kanan, lalu not induknya. Jadi kalau semisal kita bisa simpulkan itu fokus utamanya itu membersihkan memori agar tidak terjadi memory leak dan lain sebagainya. Jadi kalau semisal ada contoh itu dengan ID misal 10, 20, sama 30. Nah, di AVL free ini kan berisi tadi, otomatis maka AVL free ini akan menghapus not 10 sama 20 dan 30 itu satu per satu hingga pohon itu kosong seperti itu. Jadi 10, 20, dan 30 satu per satu, kemudian hingga pohonnya itu kosong. Kemudian untuk data awalnya sendiri, tentunya kami menampilkan terkait dengan ID, kemudian nama warga, kemudian prosesnya apakah terverifikasi atau masih dalam proses atau ketolak. Jadi kita bisa lihat, jadi ini untuk warga sampelsnya. Jadi misalnya satu-satu ini Ahmad, kemudian PKH, dan untuk prosesnya itu terverifikasi. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan output, untuk tampilannya itu sama dengan BST tadi tentunya. Jadi untuk yang pertama ini kayak ucapan selamat datang, jadi sistem pendataan bantuan sosial digital. Kemudian para user juga bisa memilih terkait dengan pilihan mau BST atau AVL. Jadi kita fokuskan ke AVL terlebih dahulu. Jadi untuk para user bisa mengetikkan 2 untuk merujuk kepada AVL. Kemudian otomatis akan muncul terkait dengan menu mulai dari masukkan data, cari data, edit data, kemudian hapus data, lihat tinggi pohon, visualisasi kosongan data, dan juga bisa mengganti secara langsung kalau semisal para user ini mau ke BST lagi, otomatis tinggal klik kanan seperti itu. Jadi misalnya kita kasih contoh pilih menu 1, otomatis seperti halnya yang tadi mulai dari masukkan ID warga, nama warga, kategori bantuan,
status verifikasi, dan juga kalau semisal sudah berhasil terisi, otomatis data berhasil dimasukkan. Next. Yang selanjutnya, kalau semisal kita atau user ini mau mencari nih, jadi bisa mengetik nomor 2, yakni mencari data. Jadi memasukkan ID yang dicari terlebih dahulu, otomatis dengan memasukkan ID, otomatis bisa dicari melalui ID tadi. Jadi ID-nya kan 89 ini dengan nama Indra, kategori BPNT, kemudian statusnya proses. Misal kalau semisal user juga pilih menu 3, yang mana itu untuk edit datanya. Jadi user bisa memasukkan ID-nya juga terlebih dahulu. Jadi agar proses dalam mengedit atau mencari tadi itu bisa berjalan dengan lebih cepat dan efisien seperti itu. Jadi para user ini bisa mencari atau memasukkan ID-nya terlebih dahulu yang akan diedit, misalnya 100, kemudian 100 ini kan nama warganya Satrio, atau nama warganya itu bukan Satrio, otomatis bisa diganti namanya itu Satrio, kemudian kita edit nih terkait dengan kategori bantuannya, yakni PKH, kemudian misalnya awalnya ini ID 100 ini proses verifikasinya itu ditolak. Kalau semisal kita edit terverifikasi, otomatis bisa langsung teredit seperti itu. Jadi otomatis kalau semisal sudah kita masukkan untuk edit nama, kategori, sama statusnya, otomatis data AVL ini berhasil diupdate. Seperti itu untuk menu 3. Untuk yang selanjutnya terkait dengan menu 4. Jadi ini tuh menu 4 itu untuk menghapus terkait dengan datanya. Jadi kalau semisal kita atau sebagai user itu memilih menu 4, otomatis kita arahkan juga untuk memasukkan ID yang akan dihapus lebih dahulu, kemudian otomatis secara langsung data itu bisa dihapus. Seperti itu. Untuk yang pilih menu kelima, otomatis ini kan untuk melihat keseluruhan data ya. Jadi untuk pilih menu 5 ini para user itu bisa secara langsung bisa tertampilkan terkait dengan tampilan data-datanya, mulai dari ID-nya, kemudian nama warganya, kategori, status, dan lain sebagainya. Dan ID-nya ini urut mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Terbesar. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan pilih menu 6, yakni ini tuh untuk melihat terkait dengan tinggi pohonnya. Jadi kalau semisal 6, kemudian tinggi AVL-nya itu 4, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya saya akan mendemokan terkait dengan visualisasinya. Jadi mungkin ini belum kita tampilkan terkait dengan programnya. Jadi programnya itu juga kita tampilkan melalui aplikasi. Mungkin juga bisa kita tampilkan mengenai aplikasinya tadi. Baik, apakah sudah terlihat? Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menemukan terkait dengan outputnya secara langsung ya. Jadi kita para user itu bisa menekan 2 untuk memilih terkait dengan AVL-nya. Kemudian otomatis mode aktif AVL atau memasuki program untuk struktur datanya itu yang digunakan itu AVL. Kemudian kita akan ke view data. Jadi secara otomatis bisa tertampilkan untuk mulai dari ID-nya, kemudian namanya, kategori, dan status. Kemudian kita lihat terkait dengan visualisasi. Otomatis secara langsung itu menggenerating terkait dengan PNG. Jadi seperti berikut.
Baik, sebentar, lagi atau mungkin kita lihat di bagian ini. Jadi untuk AVL-nya seperti ini. Terkait dengan visualisasinya, jadi untuk yang pertama itu ID 110, kemudian 60. Jadi untuk yang ke kiri ini tuh untuk terkecil, kemudian yang kanan itu yang terbesar seperti itu. Kemudian kalau semisal kita coba lagi di BSD karena tadi itu sempat korup ya. Jadi untuk yang kelima, misalnya kita pilih, baik sebentar. Baik, berikut kalau semisal kita pilih nih BSD, kemudian kita pilih 5 karena tadi itu tidak nampilkan terkait dengan ID dan warganya, otomatis tertampilkan. Jadi ini tuh seperti halnya yang tadi, jadi mulai dari ID terkecil misalnya 12, kemudian namanya, kategorinya juga sudah tertampilkan. Kemudian kalau semisal kita lihat mengenai visualisasinya seperti berikut. Jadi untuk poinnya sendiri seperti berikut. Untuk tampilan dari visualisasi dari BSD sendiri. Jadi ID-nya dan sebagainya. Bisa dibantu buat memvisualkan ulang mungkin Mas Nanda yang BST. Dari programnya tadi dijalankan ulang yang yang ini. Ya, baik. Nah, mungkin ya sebelum kita masuk ke visualisasi, bisa dibantu Mas Nanda buat kita coba buat insert data terlebih dahulu. Jadi nanti data yang kita insert itu nanti bakal diletakkan sebelah mana gitu. Dan sedikit informasi aja bahwa meskipun di sini kita menggunakan dua metode berbeda, tapi database yang kita gunakan itu sama. Jadi nanti datanya bakal dinamis. Misal di sini kita input data di BST, nanti di AVL juga otomatis bakal terinput. Mungkin bisa coba dulu buat insert data. Nah, ID-nya ID. Bisa diulangi, di kelas dulu. Iya, apa? Baik, apakah sudah? Ya, sudah terlihat, bisa dicoba buat insert data terlebih dahulu. ID-nya 200 aja boleh, ditambahin 200. Ya udah, oke, boleh deh. Nah, namanya Reno mungkin atau siapa boleh. Nama saya boleh lah ya. Reno dimasukkan aja. Terus kategori bantuannya PKH gitu nggak apa-apa. Habis itu status verifikasinya mungkin bisa terverifikasi. Nah, selanjutnya kita bisa cek di fitur kelima apakah datanya sudah berhasil diinput. Nah, sudah ya. Jadi datanya sudah berhasil diinput, itu sudah masuk namanya Reno. Nah, kita bisa coba visualisasikan apakah di visual tree-nya sudah muncul. Oke, bisa dibantu buat buka visual tree-nya Mas Nanda. Baik. Baik, ini saya tampilkan Canva terlebih dahulu. Baik, seperti berikut untuk tampilannya. Nah, jadi bener ya, untuk yang BST itu sudah muncul
Nah, tapi kalau misal kita lihat kita bandingkan dengan AVL, si BST ini punya pohon lebih panjang di data yang ID 3442. Jadi pohonnya lebih panjang. Nah, tapi data yang kita input tadi itu sudah dinamis. Jadi misal kita nanti cek ya buat yang data data AVL itu juga bakal muncul. Nah, data yang kita input tadi itu sudah muncul ya. Reno itu ID ke-200 itu sudah masuk di sebelah kanan sendiri karena ini data yang salah satu yang paling besar. Nah, mungkin bagaimana, apakah Mas Nada mau mencoba mendemokan lagi yang AVL, apakah datanya sudah terinput atau mau cukupkan saja boleh? Baik, boleh. Baik, sebentar saya tampilkan untuk halaman tadi. Jadi untuk yang selanjutnya terkait dengan AVL, jadi kita ganti terlebih dahulu. Jadi kita tekan 9 untuk mengganti struktur datanya. Jadi kita pilih AVL, kemudian kita insert. Jadi misalnya 300 dan nama saya. Kemudian kategori bantuannya misalnya sama PKH, kemudian statusnya itu masih dalam proses. Nah, otomatis datanya itu berhasil dimasukkan dan tersinkronisasi. Kemudian kita coba untuk melihat terkait dengan visualisasi tree-nya. Jadi generating terkait dengan gambar PNG-nya, kemudian saya akan menampilkannya. Baik, sebentar. Nah, berhasil tertampilkan. Jadi ini tuh PNG, jadi Nanda Riyadi otomatis bisa tertambahkan di visualisasinya. Jadi berikut untuk ID 300, kemudian PK-nya, kemudian prosesnya itu, verifikasinya itu dalam proses, kemudian berada di bagian paling bawah. Karena nilainya itu paling besar atau ID-nya itu paling besar. Jadi 300 itu di bawah. Jadi mulai dari 101 ini sebagai utamanya. Jadi kalau semisal ke kiri itu paling rendah, kemudian kalau semisal ke kanan itu paling menuju ke tinggi, seperti itu. Baik, apakah ada tambahan lagi dari teman-teman sekalian? Kayaknya sudah cukup. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Bismillah, Ibu, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi